Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para murid, tambah ilmu lagi, tambah pemahaman lagi tentang Islam. Inilah yang nanti diajarkan guru untuk membedakan ilmu Islam dan agama Islam tidak sama, tapi kedua-duanya sebenarnya rangkaian. Jadi agama Islam itu harus berada pada substansi ilmu Islam, sedangkan ilmu Islam itu sudah hilang 1400 tahun masa lampau. Sedangkan manusia dijanjikan dengan agama Islam agar selamat di dunia wal akhirah. Tapi ternyata banyak umat beragama Islam, tubuhnya rusak, pikirannya rusak, ekonomi rusak, keluarganya rusak, sampai berbangsa pun rusak karena ada kesalahan atau yang ditinggal namanya ilmu Islam. Disitulah bedanya ilmu yang diajarkan guru dengan yang ada di negara Indonesia yang dikembangkan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Terus bedanya gimana guru? Satu contoh. Ini nanti buat pembelajaran. Diterangkan manusia ya untuk selamat. Orang selamat itu bukan dari agamanya. Manusia berhasil itu bukan dari agamanya. Manusia siapapun itu berhasil itu dengan ilmunya. Nah ini. Mau jadi apapun harus mengerti ilmunya. Kita dibuka guru mulai hal yang terpokok. Islam katanya agama yang mampu merahmati manusia, yang mampu menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Clear. Dijanjikan Islam adalah agama Tuhan yang macam cerita janji-janjinya. Clear. Coba nanti akan terlihat bedanya ilmu Islam dan agama Islam yang diajarkan guru yang dengan Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama. Kalau memang Islam dijanjikan sebagai rahmat dan untuk menyelamatkan manusia atau suatu negara dan bangsa, sehingga manusia terobsesi dari janji-janji. Jangan lupa di situ ada namanya 5 perkara yang harus dilalui. Satu contoh syahadat. Karena disitulah pintu untuk menjadi Islam. Nah, dibagi oleh guru dulu. Kita mengikuti jejaknya agama. Saya tidak membuka ilmunya Islam dulu. Di dalam ilmu Islam saya tutup, tidak saya buka dulu. Kita menanggapi metode yang ada di agama ya, agama Islam. Untuk masuk Islam, paham kan? Harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ini untuk masyarakat harus dipahami. Untuk masuk di agama Islam itu membunyikan kalimat 2 syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau melakukan 2 kalimat syahadat. Caranya begitu. Nah, kalau diterangkan dalam kitab dalam agama Islam disyaratkan atau diharuskan kalau orang mau masuk agama Islam itu disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Clear ya? Kita uji. Kalau memang agama Islam itu rahmat buat bagi manusia seluruh dunia. Satu, kalau yang masuk warga baru atau mu'alaf itu orang Afrika, bahasanya tidak mengerti bahasa Islam, tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana cara mengucapkannya? Nanti berdalil ada yang menuntun. Boleh. Alasan kan menuntun. Nah, diterangkan lagi. Kalau mengucap suatu kata atau kalimat di dalam Al-Quran, diterangkan kalau itu tidak sesuai tajwid, dihukumi dosa. Sedangkan pemula itu mengucapkannya itu tidak semudah digambarkan. Apakah kalau sudah mengucapkan dengan kalimat yang tidak jelas itu diterima atau masuk? Itu tidak bisa diterangkan. Dan ini yang paling terpokok. Kalau Islam itu rahmat bagi manusia seluruh dunia.
Terus bagi manusia yang mempunyai keterbatasan, satu contoh, bisu. Lah kalau orang Islam itu mu'alaf, mau masuk Islam, orangnya bisu. Cara mengucapnya bagaimana? Diajarin, dikasih contoh apa ya tetap tidak bisa. Ajadu ana. Nah terus ini kategorinya, ini diterima masuk Islam atau diterima masuk Islam separuh. Ya, karena orangnya bisu. Nah ada lagi manusia itu yang keterbatasan, namanya sengo, basa Jawane bindeng. Meskipun diajari berkali-kali, satu contoh asyhadu alla ilaha illallah, kira-kira namanya orang sengo bindeng, apa yang diucapkan? Anyadu anya inya inyonya. Nah terus bagi Departemen Agama Majelis Ulama Indonesia, orang-orang seperti ini masuk Islam, ini masuk full atau masuk separuh atau hanya masuk 1 bulan. Nah, ini coba diuji kapasitas agama kalau tidak mengerti ilmunya. Makanya jadi problem. Nah coba diingat bagaimana ini. Kalau orang itu sengo, orang Jawa bilangnya apa? Bindeng. Anya nu anya inya inyonyo wa anya nu anya Muhammad nyanyo nyulua. Lah kalau orang semacam ini tidak diterima agama Islamnya karena mengucapkan kalimat katanya tidak sesuai, tidak tartil, tidak sesuai tajwid. Lah terus orang ini katanya kalau tidak beragama Islam, katanya amal ibadahnya ditolak. Kalau meninggal tidak bisa masuk surga. Nah inilah pemahaman agama Islam yang salah, keluar dari ilmunya, sedangkan agama Islam keluar dari ilmu Islam sudah 1400 tahun masa lampau. Coba kalian yang katanya punya pondok, punya tempat-tempat pendidikan, bagaimana kalau agamamu? Aku selaku orang Jawa menguji apa yang kalian ajarkan, biar kalian tidak merasa paling benar, sedangkan kamu sendiri dalam kesesatan dan tidak mengerti akan apa yang dimaksud Islam dan tidak mengerti apa yang dimaksud syahadat dan bersyahadat itu. Bila para pendengar, para santri mendengar penjelasan guru, mulai sejarah agama Islam yang salah kaprah sampai syahadat aja juga salah kaprah, padahal ini hal yang sangat terpokok. Di dalam syahadat aja itu sudah salah, tidak mampu diterangkan. Lantas bagaimana ada hukum-hukum Islam, hukum-hukum fikih, halal, haram, najis, mubah, wajib ain, wajib fardu kifayah. Makanya jadi masalah di masyarakat karena substansi yang di syahadat aja. Aku uji tidak bisa diterangkan karena kembali lagi agama hilang ilmunya. Coba dikembangkan guru lagi ya tentang syahadat. Kalau syahadat adalah satu syarat untuk masuk Islam disuruh mengucapkan. Coba bagaimana kalau manusia itu pembuatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syahadatnya bagaimana? Nah itu nanti pun kalian berkelit yang katanya agama. Kalau nabinya udahlah berkelit. Kalau toh agama Islam itu diproduk adalah sosok maskot, masternya Kanjeng Nabi bagaikan membuat menu makanan. Lah kalau yang buat menu aja belum mencicipi itu loh gimana? Nggak tahu produknya pahit atau asin, nggak tahu pedes atau tidak, itu kan ya nggak bisa. Coba ini kalian yang sok tahu, katanya waliullah, mempunyai karomah, keturunan nabi, keturunan wali. Syahadat aja ini loh, ndak ada yang bisa menerangkan. Nah, saya kembangkan lagi. Kalau nabi ndak terjawab syahadatnya. Terus nabi katanya punya istri.
Ada yang mencatat banyak macam-macam, tapi catatan yang kuat istri yang pertama 1, sisanya yang 22 itu terserah. Yang penting catatannya ceritanya begitulah. Terus istri-istrinya Kanjeng Nabi masuk Islam ini gimana? Ya sama, guru ngucapnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Terus yang Islamkan siapa? Kanjeng Nabi. Terus gimana? Coba. Kalau istri-istrinya Kanjeng Nabi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, istrinya Nabi kan orang kafir. Nah, istri-istri Nabi punya anak, punya keturunan. Lah anaknya Nabi masa tidak mengucapkan kalimat syahadat? Wong syaratnya masuk Islam. Tidak ada hubungannya dengan keturunan. Karena itu konsep harus dilalui. Nah coba, bagaimana kalau saya uji katanya agamamu rahmatan lil alamin, yang katanya banyak ngerti ahli fikih, ahli tajwid, sejarah Islam, asbabun nuzulnya Quran. Coba begini. Nah coba kalau ada anaknya Kanjeng Nabi masuk Islam syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad utusannya Allah lah. Ini kan anak kurang ajar sama bapaknya. Cara memanggilnya kok begitu? Apa dirubah? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bapak saya Muhammad utusan Allah. Pas begitu. Nah coba. Kalau Kanjeng Nabi sebelum pacaran, sebelum nikah kan pacaran dulu, artinya kan kekasih. Calon istri kekasihnya Kanjeng Nabi. Lah kalau syahadat gimana? Tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi kekasihku Muhammad utusan Allah. Kan begitu. Coba. Nah, mengapa kok bisa begitu guru ya? Ya karena agama Islam itu hilang dari ilmunya. Agama itu hilang dari ilmunya, tidak ada ilmunya, makanya jadilah kerusakan dari titik itu. Hilang dari mana? Karena tidak memahami apa yang disebut syahadat. Sedangkan syahadat itu bahasa mana itu loh. Apa yang dimaksud syahadat? Tidak ada yang mengerti. Syahadat itu bahasa Jawa lama kuno. Kalau tidak tahu keywordnya, kalau tidak tahu passwordnya, tidak akan bisa membuka sandi-sandi yang ditinggal para leluhur kita. Sedangkan sandi-sandi di situ banyak. Nanti ada sandi yang menerangkan rahasia-rahasia sejarah yang disimpan oleh para moyang. Satu contoh, pernah mendengar enggak? Ada harta yang terpendam, nilainya yang tidak terhingga. Lah kalau kalian bahasa yang ditinggalkan nenek moyangmu aja ndak mengerti, kalian ditipu guru-gurumu katanya itu klenik, katanya itu musyrik. Bagaimana satu contoh seperti syahadat aja kalian ndak mengerti? Coba kalau kalian ada yang mampu ya, bahasa seluruh dunia buka di Google atau di YouTube, suruh menerangkan sandi-sandi yang ditinggalkan para moyang. Karena sandi bahasa itu mampu masuk ke frekuensi 3 tahun yang akan datang itu apa yang akan terjadi sudah bisa dibaca oleh para moyang. Bisa mundur lagi 3 tahun. Apa mbak kalimat itu? Satu contoh kan ada. Parluji. Silakan bahasa di dunia. Kalau ada yang mampu membuka itu. Ada lagi yang sangat sakral untuk membuka suatu tabir kehidupan. Nonem Sarmo Dursilu. Cari bahasa. Mampu ndak dunia memecahkan kalimat itu. Nah kalau sandi-sandi itu sesuatu peninggalan harta yang tertinggi, bagaikan ada Pandora, ada kotak Pandora isinya berlian. Password keywordnya kalian katakan itu klenik,
Hancurlah kalian bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Mengapa guru kok bisa begitu? Ya kalian dibunuh dari penjajah mengatasnamakan syirik musyrik. Yang repot itu gurumu sendiri dan kitabmu. Kalau Anda sudah banyak mengerti dari apa yang diajarkan guru, makanya gurumu adalah para pembual, perusak kehidupanmu. Bagaimana kalau sudah diajarkan guru seperti ini? Semoga ini jadi kajian, pemahaman yang lebih dalam.